Bagi banyak pasukan Eropa, termasuk Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, pesawat tempur pilihan mereka adalah Eurofighter Typhoon. Awalnya dikembangkan sebagai pesawat superioritas udara murni, Typhoon unggul pada pertarungan udara ke udara. Dalam peristiwa konflik yang tidak biasa, Eurofighter kemungkinan akan mampu bertahan melawan varian flanker generasi terakhir seperti Sukhoi Su-35S. Sementara pesawat Rusia dan Eropa, masing-masing memiliki kelebihan, jet-jet tempur itu sangat sebanding secara keseluruhan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Typhoon Royal Air Force baru-baru ini berlatih dengan Su-30 MKI Flanker H Angkatan Udara India dan menemukan bahwa itu benar. Kesan pertama flanker sangat positif, kata Komandan Wing Chris Moon, Komandan Skadron 3 dalam sebuah pernyataan. Ini adalah pesawat tempur yang luar biasa dan merupakan hak istimewa untuk mengoperasikan Typhoon kami di sampingnya. Pilot-pilot India juga cukup terkesan dengan Typhoon, mencatat bahwa kedua pesawat tempur itu kurang lebih sama rata. Keduanya adalah pesawat tempur generasi keempat dan rata-rata seimbang, sehingga nilai pembelajaran berasal dari kontak orang ke orang, kata Komandan Skuadron IAF Avi Arya dalam sebuah pernyataan kepada RAF, "The man behind the machine itu yang penting." Seperti yang dicatat Arya, sebagian besar pesawat tempur generasi keempat seperti Su-35 atau Typhoon memiliki kemampuan yang sebanding. Pilot dari setiap jenis pesawat tempur harus belajar bagaimana mengoperasikan pesawat mereka hingga batas kemampuannya. Itu berarti mengeksploitasi kekuatan pesawat dan menghindari kelemahannya. Dalam kasus flanker, itu berarti menggunakan penanganan kecepatan rendah yang luar biasa, berkat kemampuan vectoring dorongnya untuk mengimbangi kecepatan putaran Typhoon yang sangat tinggi. Dan penambahan energi yang sangat baik sembari mengeksploitasi kemampuan serangan sudut rendahnya yang tinggi. Itu mirip dengan bagaimana pilot Angkatan Udara AS dan Angkatan Laut AS menerbangkan FA-18 Hornet dan F-15 Eagle melawan Typhoon dalam pertarungan di jangkauan visual. Cukup banyak tergantung pada individu dan keberuntungan. Di luar jangkauan visual, teknologi memainkan peran yang lebih besar, tetapi taktik, pelatihan, dan prosedur adalah kuncinya. Kelompok pesawat tempur harus berkoordinasi satu sama lain dengan pesawat AWACS atau pengendali darat. Sebagai contoh, seorang pilot senior instruktur Angkatan Udara AS menjelaskan bahwa jika ada 4 jet tempur F-18 versus 4 jet tempur F-15 menggunakan taktik standar biru, setiap pertarungan akan berakhir imbang, kecuali seseorang membuat kesalahan. Selain itu, taktik-taktik tersebut umumnya akan disembunyikan kepada pihak luar. Misalnya, unit Angkatan Udara AS umumnya tidak menggunakan taktik canggih mereka selama latihan internasional karena hal itu dapat membocorkan teknik tersebut. Dari segi teknologi, baik Su-35 Flanker maupun Typhoon saat ini tidak dilengkapi dengan radar AESA, tetapi keduanya memiliki kemampuan yang baik di luar jangkauan visual. Kedua jet tempur dirancang untuk kecepatan tinggi, ketinggian tinggi di luar jangkauan visual, dan dapat melepaskan senjata di luar jangkauan visualnya. Tetapi tidak diketahui seberapa efektif sistem identifikasi pesawat tempur Rusia karena pilot harus tahu apa yang akan ditembaknya. Lebih jauh, vehicle interface pada kokpit dan pilot Typhoon luar biasa jauh lebih baik daripada apapun yang ditemukan pada varian flanker saat ini. Typhoon juga memiliki satu keunggulan lain. Di tahun-tahun mendatang, Angkatan Udara Inggris akan mulai mengerahkan rudal MBDA Meteor.
Rudal Meteor, yang merupakan senjata bertenaga ramjet jarak jauh, sangat mungkin rudal udara ke udara terbaik yang dikembangkan hingga saat ini, memiliki kinerja akhir permainan yang sangat baik dan bisa menjadi kartu truf pilot Tipon setidaknya sampai Rusia mengembangkan senjata yang setara. Su-30 dan terutama Su-35 adalah pesawat tempur yang sangat baik dan menjadi segelintir pesawat tempur generasi keempat pesaing Barat jika terjadi perang. Tetapi pada akhirnya, pesawat-pesawat Rusia masih tertinggal dalam hal sensor dan vehicle interface pilot. Dengan demikian, keunggulan masih berada di tangan Tipon.